Anda kembali di Berita Utama. Saudara Ferdy Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua semakin tersudut. Di persidangan, makin banyak saksi yang menyatakan kejanggalan pada kasus pembunuhan Yosua ini. Termasuk juga upaya Sambo untuk menghapus jejak kejahatannya, serta orang-orang yang terlibat dalam rencana jahatnya. Di tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua, di rumah dinasnya, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Merasa semakin tersudut, Ferdy Sambo pun mengeluarkan berbagai jurus, termasuk salah satunya mematahkan semua kesaksian Richard Eliezer, sang mantan ajudan yang kini jadi penguak fakta atau justice collaborator untuk membongkar kasus ini di persidangan. Lalu Sambo juga menghadirkan senjata baru di persidangan berupa 35 barang bukti, ada foto, dokumen, dan kumpulan informasi hoax. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo lah yang mengajukan 35 bukti yang mereka klaim baru ini, dan ini diantaranya saudara, foto-foto kedekatan antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati bersama asisten rumah tangga dan ajudan di berbagai acara. Ada beberapa foto yang menunjukkan Ferdy Sambo menyuapi beberapa ajudan. Ya, foto Yosua saat menyetrika dan melakukan tugas rumah tangga juga diserahkan menjadi bukti. Tak hanya itu, ada pula foto keakraban Yosua dengan rekan sesama ajudan. Oke, dan bahkan foto Yosua bersama ajudan lain di klub malam juga diserahkan sebagai bukti. Nah, ini foto Eliezer ketika disuapi Putri Chandrawati juga menjadi bukti. Dan tidak hanya Eliezer, ada juga foto Susi dan Ricky yang sedang disuapi. Dan inilah foto-foto saat acara hari jadi pernikahan di Magelang. Dan selain foto-foto tadi saudara, video kegiatan Ferdy Sambo dengan ajudan di berbagai acara juga diserahkan. Bahkan video saat Sambo melakukan tes kesehatan pada Yosua. Debat panas sempat terjadi saat tim kuasa hukum meminta untuk menjelaskan bukti. Jaksa meminta agar hakim menolak bukti yang diajukan tim kuasa hukum dalam persidangan hari ini. Lantaran penjelasan terhadap barang bukti dilakukan saat pledoi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya, tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi izin yang mulia, nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap betul, kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Upaya kubu Sambo untuk menggembosi Eliezer juga tampak saat tim penasihat hukum Sambo kembali mendengungkan ketidakabsahan status justice collaborator yang disandang Eliezer. Pasalnya, penasihat hukum Sambo mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini terungkap bukan karena Eliezer, melainkan oleh Ferdy Sambo sendiri. Seperti diketahui, salah satu syarat menjadi justice collaborator yakni harus mau dan jujur untuk membongkar fakta kasus yang sebenarnya. Selain itu, Sambo juga terus berupaya menggiring opini jika Eliezer berbohong dan tak layak menjadi justice collaborator. Bahkan Sambo mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini terungkap bukan karena Eliezer, melainkan oleh Ferdy Sambo sendiri. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan tetap membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator.
LPSK menyebut upaya Sambo menyudutkan Eliezer sebagai penguak fakta adalah bagian dari cara Sambo memengaruhi sidang untuk mengabaikan keterangan Eliezer. LPSK sejauh ini melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar semua skenario Sambo. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi tapi saya tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lainnya karena kami punya keyakinan bahwa Maung Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Hingga saat ini, delik kekerasan seksual masih jadi alasan Ferdy Sambo untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Namun, makin lama proses hukum kasus ini, publik menganggap alasan kekerasan seksual ini makin tidak masuk akal. Namun, delik ini terus diperjuangkan Sambo. Dugaan publik tentu saja agar majelis hakim bisa membebaskan istrinya, Putri Chandrawati, dari tuduhan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Oke, mengapa banyak yang menganggap cerita pelecehan seksual yang menimpa Putri Sambo ini tidak masuk akal? Pertama, saudara, publik masih mempertanyakan adanya dampak relasi kuasa. Mengapa demikian? Ini ada kaitan erat dengan relasi kuasa antara Yosua dan Putri Chandrawati. Lalu relasi kuasa ini tidak terpenuhi karena Yosua adalah anak buah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati adalah seorang istri jenderal polisi. Keanehan lain yakni ketika salah satu anak buah Sambo, Ricky Rizal, bersaksi bahwa Putri masih memanggil Yosua setelah adanya peristiwa pelecehan. Belum lagi keanehan Yosua yang masih bermalam di satu rumah yang sama dengan Putri setelah pelecehan terjadi. Bahkan hakim pun bertanya-tanya saat Sambo diceritakan Putri telah mengalami peristiwa pelecehan, namun masih berencana bermain bulu tangkis. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Namun Ferdy Sambo tidak tinggal diam dengan anggapan cerita pelecehan itu tidak masuk akal. Dalam kesaksiannya di muka persidangan, Sambo mencoba meyakinkan kembali majelis hakim bahwa istrinya benar-benar mendapat pelecehan seksual oleh almarhum anak buahnya Yosua di Magelang. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya, yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam, yang mulia. Kemudian dia melakukan perkosaan, yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya, yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali, yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya, yang mulia. Motif pelecehan seksual yang terus jadi perdebatan ini bahkan tampak di ruang sidang. Ahli hukum pidana yang hadirkan kubu Ferdy Sambo untuk memberikan keterangannya di persidangan mengatakan tidak adanya bukti visum terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sama sekali tak menandakan jejak kejahatan hilang. Sedangkan menurut kriminolog yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan mengatakan dalam kasus pemerkosaan satu bukti tidaklah cukup. Maka harus disertai dengan hasil visum agar jika melapor ke polisi alat buktinya cukup. Kendati pengakuan kekerasan seksual banyak ditentang, kuasa hukum Putri Chandrawati mengklaim memiliki 4 bukti dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya. 4 bukti itu mulai dari keterangan 2 saksi, yakni 2 asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Lalu kemudian ada juga keterangan ahli, alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik yang diminta penyidik kepolisian, serta bukti petunjuk dalam situasi tertentu. Banyaknya upaya yang dilakukan Ferdy Sambo di persidangan untuk menyelamatkannya dan istrinya dari jerat pidana pembunuhan berencana menandakan Sambo dalam tekanan dan kian tersudut. Bahkan
Di tengah bergulirnya kasus ini di persidangan seolah tidak ingin kehilangan kuasanya. Sambo sempat menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena dirinya dipecat dari institusi Polri. Ya, meskipun akhirnya gugatan itu hanya berumur tak lebih dari 24 jam karena dicabut. Sambo melalui kuasa hukumnya mengatakan ini sebagai bentuk kecintaannya kepada Polri. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD menilai gugatan itu hanya gimmick untuk mengalihkan isu perkara pembunuhan berencana yang sedang dihadapinya. Setelah merasa tersudut, jurus apa lagi kira-kira yang akan dikeluarkan Sambo CS? Tapi apapun jurus yang dipersiapkan, ujungnya tetap berada di penilaian majelis hakim yang mulia.